Israel berkali-kali gagal habisi gembong milisi Palestina berjuluk kucing bernyawa 9. Bagaimana dia bisa selamat? Satu rekaman audio dari seorang anggota kelompok bersenjata Palestina mengirim peringatan yang jelas bagi Israel bulan ini. Rekaman itu menyebutkan bahwa Israel akan membayar mahal bila tidak memenuhi tuntutan milisi Palestina, yaitu kelompok Palestina yang menguasai jalur Gaza. Audio itu adalah suara Mohammed Deif, seorang pemimpin sayap militer milisi Palestina. Dari bayang-bayang Gaza, salah seorang yang paling dicari Israel itu kembali bersuara untuk kali pertama dalam 7 tahun terakhir. Bagaimana rasanya hidup di jalur Gaza? Siapa milisi Palestina dan bagaimana kiprahnya? Milisi Palestina melawan Israel dengan hujan roket, seperti apa sistem persenjataannya? Tetapi ketika peringatannya tidak diindahkan, konflik mengguncang Israel dan Gaza selama 11 hari sebelum muncul gencatan senjata. Sedikitnya 242 orang tewas di Gaza, ungkap Perserikatan Bangsa-Bangsa. 13 orang lainnya tewas di Israel selama pertempuran yang berlangsung 10-21 Mei lalu. Menurut PBB, sedikitnya 129 orang yang tewas di Gaza adalah warga sipil. Militer Israel mengklaim 200 orang yang tewas adalah militan Palestina, sedangkan pemimpin milisi Palestina di Gaza, Yahya Sinwar, mengaku jumlah pejuangnya yang tewas sebanyak 80 orang. Namun walau berada di garis depan, pertempuran Deif tidak masuk dalam daftar yang tewas. Di sepanjang operasi, kami berusaha membunuh Mohammed Deif, ujar juru bicara pasukan pertahanan Israel, Hidai Zipperman, seperti dikutip New York Times. Setidaknya sudah 2 kali upaya Israel membunuh Deif selama konflik kemarin, ungkap seorang pejabat IDF kepada BBC. Namun lagi-lagi gagal, berarti sudah 7 kali dia selamat dari upaya pembunuhan oleh Israel dalam 2 dekade. Situasi ini cukup bikin frustasi militer Israel yang menargetkan pembunuhan sebanyak mungkin komandan milisi Palestina selama konflik bersenjata. Mereka jelas punya daftar orang yang diyakini penting bagi kemampuan militer milisi Palestina, kata pengamat keamanan Timur Tengah Matthew Levitt kepada BBC. Di urutan teratas daftar itu adalah Mohammed Deif, tamu jalur Gaza. Informasi mengenai Deif selama ini lebih banyak dari laporan media massa di Israel dan Palestina. Mereka mengungkapkan bahwa Deif lahir di kamp pengungsi Khan Yunis di jalur Gaza pada 1965 saat wilayah itu diduduki Mesir. Nama lahirnya adalah Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri. Namun seiring waktu, saat dia terus berpindah tempat menghindari serangan udara Israel, dia lalu lebih dikenal sebagai Deif, yang dalam bahasa Arab berarti tamu. Sedikit informasi mengenai masa kecil Deif yang tumbuh di tengah kecambuk konflik Israel-Palestina di Timur Tengah. Deif kemungkinan masih remaja saat dibentuknya milisi Palestina dan dia bergabung ke kelompok itu di akhir 1980-an. Gigih melawan Israel, Deif langsung menanjak setelah bergabung dengan sayap militer milisi Palestina, Brigade Izzeddin Al-Qassam. Dia dipandang sebagai pejabat milisi Palestina garis keras, kata Levitt, mantan penasihat kontra terorisme di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Menurut dia, Deif dekat dengan sejumlah komandan milisi Palestina garis keras seperti Yahya Ayaz yang dikenal sebagai pembuat bom berjuluk Insinyur. Ayaz dituding atas rangkaian serangan bom dengan bus di Israel di awal 90-an. Setelah Ayaz dibunuh oleh Israel pada 1996, sejumlah serangan bom dengan bus masih terjadi sebagai didikan Ayaz. Deif dituduh atas rangkaian serangan balas dendam, begitu dengan serangan-serangan lain atas warga Israel. Aksi-aksi itulah yang melambungkan nama Deif dan posisinya. Pada 2002, dia mengambil alih sebagai pemimpin sayap militer milisi Palestina setelah pembunuhan atas pendirinya Salah Sehadeh. Sebagai pemimpin sayap militer, Deif dianggap sebagai perancang senjata andalan milisi Palestina, yaitu roket Qassam dan jaringan terowongan bawah tanah Gaza. Deif diduga lebih banyak menghabiskan waktunya berada di terowongan-terowongan itu demi menghindari serangan Israel sambil melancarkan operasi militer milisi Palestina.
kucing dengan 9 nyawa. Bagi Dave, menghindar dari pantauan merupakan urusan hidup dan mati. Selama tahun 2000-an dia selamat dari 4 upaya pembunuhan oleh Israel walau harus menderita luka-luka parah, termasuk kehilangan salah satu mata dan beberapa bagian tubuhnya menurut laporan dari Israel. Mantan Kepala Dinas Intelijen IDF mengungkapkan parahnya luka-luka yang dialami Dave setelah serangan udara Israel atas rumah seorang anggota milisi Palestina pada 2006. Banyak yang mengira dia tidak akan bisa lagi berfungsi sebagai pemimpin dan perencana militer, kata pensiunan Jenderal Israel itu kepada BBC. Tapi dia bisa pulih semampunya walau hilang satu mata. Ya, sudah hilang saja. Selamatnya Dave dari beberapa kali upaya pembunuhan Israel itulah yang membuat dia berjuluk kucing dengan 9 nyawa di kalangan musuh-musuhnya. Upaya pembunuhan kelima atas Dave terjadi saat operasi militer Israel di Gaza pada 2014. Saat itu Israel melancarkan serangan udara atas sebuah rumah di kawasan Sheikh Radwan di Gaza yang menewaskan istri Dave, Widat, dan anaknya yang masih bayi bernama Ali. Israel mengira serangan itu turut menewaskan Dave, tapi dia ternyata sedang tidak ada di bangunan tersebut ketika serangan berlangsung. Tidak lama kemudian, milisi Palestina menyatakan bahwa Dave masih hidup dan memimpin operasi militer atas Israel. Selamatnya Dave dari beberapa kali serangan Israel sebagian bisa jadi karena dia tidak menggunakan teknologi komunikasi modern, kata kalangan pakar keamanan. Kalau Anda tidak pakai telepon dan juga tidak pakai komputer, maka akan sulit dideteksi oleh dinas intelijen modern, kata Lovett. Dalamnya jaringan terowongan milisi Palestina, intelijen yang sudah tidak akurat, resiko munculnya korban jiwa yang tidak berdosa, dan amunisi yang tidak berfungsi sempurna juga merupakan sejumlah penyebab selamatnya Dave dari beberapa kali upaya pembunuhan, ungkap mantan kepala intelijen militer itu. Punya peran penting. Sehari sebelum konflik diakhiri dengan gencatan senjata, seorang pejabat senior milisi Palestina kepada Associated Press mengungkapkan bahwa Dave memimpin operasi militer di Gaza. Dia diyakini tetap memimpin walau sudah berlaku gencatan senjata. Seorang pejabat IDF kepada BBC mengatakan bahwa pihaknya tetap memburu Dave namun tidak bisa diungkapkan lebih lanjut mengingat ini misi rahasia. Levitt mengaku tidak terkejut bila Israel tetap mengincar Dave. Namun dengan kembali lolosnya Dave dari serangan Israel di pertempuran terakhir justru akan mendongkrak citranya. Alasan utama Israel ingin dia mati adalah dia benar-benar mewakili angkatan lama. Dia memiliki kedudukan itu, kata Levitt. Ada sebagian kecil pimpinan militan senior yang sudah ada sejak kelompok itu dibentuk, maka dia punya status yang unik. Banyak hal yang unik tentang kehidupan Dave, sosok misterius yang terkenal sekaligus tidak terlihat. Bahkan di jalan-jalan wilayah Gaza, hanya sedikit orang yang mengenali Dave dan hanya segelintir yang bisa menceritakan militansinya. Merujuk pada jajak pendapat, Levitt mengatakan bahwa banyak orang Palestina tampaknya tidak terlalu terpikat pada pemimpin paling militan di milisi Palestina itu. Tapi walau gencatan senjata diumumkan, tetap saja ada yel-yel meneriakkan nama Dave oleh sejumlah warga Palestina dengan jiwa yang dan darah. Kami menebusmu Dave, kata mereka sambil bernyanyi saat merayakan dimulainya gencatan senjata di tengah-tengah puing-puing bangunan di Gaza.